Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Kapan kira-kira kantor pos akan mencairkan bantuan PKH tahap kedua dan juga bantuan pangan non-tunai yang alokasinya belum cair? Karena memang KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini sudah semakin menunggu karena memang untuk yang disalurkan Himbara, baik itu BRI, BNI, BSI, dan juga Mandiri ini sudah cair. Kira-kira kapan ya untuk kantor pos? Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas perihal nasib KPM yang bantuannya ini KKS-nya dikeluarkan oleh BTN. Apakah di penyaluran PKH tahap kedua yang belum cair, yang masih zonk tentunya, ini nantinya akan tetap disalurkan melalui PT Pos seperti tahap sebelumnya, atau akan kembali lagi melalui Himbara, dalam hal ini adalah Bank BTN. Oke, Anda harus berhati-hati, Anda harus detail menyimak setiap informasi yang saya sampaikan di kesempatan kali ini agar Anda tidak gagal paham tentunya. Oke ya, janji harus Anda simak, jangan sampai Anda skip. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga senantiasa aktif di kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda, ya, termasuk juga bagi Anda yang senantiasa menonton video channel Inspirasi Oktara secara penuh, dan juga yang senantiasa membagikan channel Inspirasi Oktara baik kepada teman Anda, kerabat Anda, maupun sahabat Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena bentuk support dari Anda adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam sharing informasi kepada Anda dan juga dalam upaya membangun channel Inspirasi Oktara agar kedepannya channel kita tercinta ini bisa berkembang lagi lebih baik dan tentunya lebih besar lagi. Oke, hari ini ya termasuk juga dari kemarin hingga hari ini masih terus berlangsung proses penyaluran PKH tahap kedua dan juga kuota sembako Maret-April yang belum cair untuk KKS yang dikeluarkan oleh Himbara tentunya. Mulai dari BRI, lalu juga ada Mandiri, ada BNI, dan juga BSI. Ini sampai hari ini proses untuk penyaluran PKH tahap kedua maupun BPNT alokasi Maret-April ini masih terus bertahap. Sehingga jangan heran jika misalkan meskipun sudah ada banyak KPM yang unggah bukti transaksi dan juga yang sudah berkomentar di channel Inspirasi Oktara daerahnya sudah cair, nyatanya jika dikalkulasi seluruh Indonesia secara nasional masih banyak juga KPM yang bantuannya masih kosong hingga hari ini ya. Dengan harapan semoga bagi yang zonk itu semoga segera terisi mulai hari ini dan beberapa hari ke depan. Semoga KPM yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh BNI, lalu BRI, Mandiri maupun BSI yang masih zonk, kita doakan bersama semoga segera masuk bantuannya sehingga akan menikmati hak yang sama seperti KPM yang lainnya. Tidak perlu khawatir bagi Anda yang bantuannya masih zonk, yang jelas kuncinya jika di tahap pertama Anda bantuannya lancar cair, insya Allah jika tidak ada perubahan data dan Anda masih dikategorikan layak di 6NG, maka otomatis Anda akan tetap sesuai dengan kategori Anda ini masih bisa dikatakan layak, sehingga tinggal menunggu saja, tinggal bersabar menunggu sampai untuk bantuan PKH tahap keduanya ini sudah terisi saldonya. Nah, saat ini yang sedang bertanya-tanya yang tentunya ini semakin gelisah bagi KWM yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh Bank BTN. Ya, nanti kita akan membahas itu setelah tema untuk PT Pos Indonesia. Nah, bagi KPM yang bantuan sebelumnya ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia, kira-kira kapan ya PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuannya? Karena memang seluruh Himbara ini sudah proses masuk dan juga sedang terus bertahap. Yang jelas sekitar lebih dari 50% tentunya Himbara ini sudah berhasil menyalurkan bantuannya yang sudah masuk di KKS masing-masing KPM. Untuk PT Pos kapan kira-kira? Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2023 Kementerian Sosial ini telah menetapkan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ini disalurkan melalui dua lembaga bayar ya, yaitu ada Himbara dan juga ada PT Pos Indonesia. Nah, untuk PT Pos Indonesia ini sebelumnya ditetapkan peraturan bahwa PT Pos Indonesia akan menangani penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT khusus untuk daerah 3T ya, daerah yang letaknya jauh dari jangkauan Himbara, lalu daerah yang posisinya ada di perbatasan Indonesia dan yang lain sebagainya. Yang jelas pada intinya PT Pos akan menjangkau daerah-daerah yang sulit ya aksesnya dan sulit komunikasinya. Dengan begitu, secara otomatis di peraturan untuk PT Pos Indonesia akan memegang penyaluran untuk daerah-daerah 3T. Nah,
Lalu ada hal yang mengejutkan ketika penyaluran PKH tahap pertama dan juga bantuan pangan non-tunai untuk tahap pertama kata orang-orang ya, yaitu untuk Januari Februari. Ternyata di surat Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ada surat yang mengagetkan bahwa tidak adanya nama salah satu himbara yang sebelumnya ini menyalurkan, yaitu BTN. Nah, tentu untuk Bank BTN di surat terakhir dari Kementerian Sosial ini tidak disebutkan ya, hanya Kementerian Sosial ini menyebutkan BNI, Mandiri, BRI, dan juga BSI sebagai himbara yang siap untuk menyalurkan bantuan sosial. Untuk BTN ini tidak ada di dalam surat. Jadi seperti itu. Oke, menjawab terlebih dahulu yang kedua, mengapa kok BTN ini tidak ada di dalam surat? Ini tentu hanya pusat yang mengetahui karena memang sebelum dilaksanakan penyaluran PKH maupun BPNT ini tentu diadakan rapat ya antara Kementerian Sosial dengan para pihak lembaga bayar. Sehingga untuk KPM yang disalurkan melalui BTN ini akhirnya diambil alih oleh PT Pos Indonesia termasuk daerah dampingan saya yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, untuk PKH tahap kedua dan juga BPNT alokasi yang belum dicairkan, apakah nantinya KPM ini akan kembali disalurkan oleh BTN? Yang jelas ketika kita mengacu ke surat terakhir dari Kementerian Sosial, selama tidak ada surat pemberitahuan lagi dari Kementerian Sosial dengan diajaknya BTN untuk kembali menyalurkan bantuan sosial, maka acuan kita adalah BTN tidak akan lagi menyalurkan bantuan PKH maupun BPNT. Maka kesimpulan yang bisa diambil saat ini adalah bagi KPM, PKH maupun BPNT yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, maka untuk saat ini penyalurannya akan tetap dilaksanakan melalui PT Pos Indonesia. Seperti itu ya, sangat jelas ya. Selama tidak ada surat pengganti dari surat sebelumnya yang menjelaskan bahwa penyalur untuk bantuan PKH maupun BPNT itu ada BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI, ditambah PT Pos Indonesia. Di sini tidak ada BTN. Maka jika tidak ada surat pengganti dan tidak menyebutkan BTN, otomatis bagi Anda yang KKS-nya dikeluarkan oleh BTN, nanti akan kembali lagi melalui PT Pos Indonesia. Lalu kira-kira kapan jadwal untuk PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan PKH tahap kedua dan juga BPNT yang belum cair? Pertama, untuk bantuan PKH tahap kedua, jika kita lihat di status cek bansos, memang KPM sudah banyak yang mengecek secara mandiri, mungkin ada yang belum update, yang update. Bagi yang sudah update, ternyata untuk yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini status keterangannya sudah tertulis jelas untuk PKH yaitu pengurus dan sudah berubah dari periode April hingga Juni karena PKH tahap kedua itu untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Untuk bantuan pangan non-tunainya atau BPNT, yang perlu Anda ketahui bahwa di tahap penyaluran PKH tahap pertama, PT Pos Indonesia menyalurkan secara 3 bulan sekaligus untuk BPNT, berbeda dengan himbara. Jika himbara disalurkan 2 bulan ya, jadi Januari, Februari, dan juga di tahap kedua yang orang-orang sebut yaitu untuk alokasi Maret dan juga April, sehingga 2 bulan, 2 bulan. Untuk PT Pos Indonesia, ketika disalurkan PKH tahap pertama, BPNT yang disalurkan adalah kuota untuk Januari, Februari, dan juga Maret, sehingga ini menjadi 3 bulan BPNT dan juga 1 untuk PKH tahap pertama. Nah, untuk PKH tahap kedua, ini sesuai dengan kebiasaan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia bahwa ada kemungkinan besar bagi Anda yang bantuannya sebelumnya disalurkan oleh PT Pos Indonesia, kemungkinan pertama, penyaluran oleh PT Pos Indonesia akan dilakukan pertengahan hingga akhir bulan ini, yaitu bulan Mei tahun 2023. Atau paling lambat adalah awal bulan Juni hingga minggu kedua bulan Juni tahun 2023. Nah, itu ya. Jadi mengapa bisa saya menyebutkan demikian? Perlu Anda ketahui, memang untuk PKH kita sudah berada di triwulan yang kedua, di bulan yang kedua, yaitu untuk periode April, Mei, Juni, karena kita sudah berada di bulan kedua ya, yaitu periode bulan Mei. Sehingga secara otomatis yang disalurkan melalui himbara maupun PT Pos Indonesia seharusnya ini sudah bisa tersalur untuk PKH-nya. Tetapi jika kita melihat untuk himbara dan PT Pos ini perlakuannya berbeda. Bagi bansos yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini memerlukan biaya yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh himbara atau bank. Sehingga ketika kita melihat perjalanan PKH tahap pertama, maka secara otomatis untuk PKH dan juga BPNT ini akan disalurkan secara bersamaan kan ya. Untuk PT Pos Indonesia biasanya langsung mengambil 3 bulan sekaligus. Untuk apa?
untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Sehingga jika misalkan baru 1 bulan BPNT berjalan, misalkan April disalurkan lagi, atau April-Mei hanya 2 bulan BPNT yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia, maka secara otomatis ada kuota yang tertinggal dan ini tentunya bisa menyebabkan terkendalanya bantuan untuk selanjutnya yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, mudahnya PT Pos Indonesia ini akan menyalurkan bantuan Anda yaitu PKH tahap kedua, kemungkinan besar akan disalurkan bersama dengan kuota BPNT untuk bulan Maret, April, dan Maret sudah ya. BPNT yaitu untuk bulan April, Mei, dan juga Juni. Jadi 3 bulan lagi. Jadi 3 bulan untuk BPNT dan PKH tahap kedua. Ini sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Seperti itu ya. Karena kita sudah berada di bulan Mei dan ya betul, Mei dan Juni masih bulan depan. Jika kita belajar dari tahap pertama untuk untuk Januari, Februari, dan Maret ini disalurkan melalui di bulan Maret, maka otomatis PT Pos Indonesia sudah memenuhi syarat. Untuk PKH tahap kedua, ini ada kemungkinan di pertengahan Mei, kemungkinan besar untuk bulan Juninya akan disalurkan, dimajukan ya untuk kuota BPNT-nya menjadi dimasukkan di bulan Mei untuk kuota April, Mei, dan Juni. Atau memang bahasa paling lambat yaitu di bulan Juni ya, karena untuk mengambil sekaligus BPNT kuota 3 bulan. Biasanya PT Pos Indonesia seperti itu, jika kita belajar di periode sebelumnya. Jelas ya dari sini ya, semoga Anda tidak bingung. Sehingga yang perlu Anda lakukan bagi Anda yang PKH maupun BPNT-nya dilakukan oleh PT Pos, Anda harus lebih bersabar dan kita berdoa semoga di bulan ini juga PT Pos berinisiatif untuk menyalurkan bantuan PKH maupun BPNT Anda. Semoga saja seperti itu. Oke, mungkin sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.